Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami wawancara eksklusif terkait bagaimana dampak positif terhadap dengan berdirinya EKN yang ada di Kalimantan. Demikian informasi yang kami dapat dari Kepala Bapeda Kabupaten Kotori. Pak Joni, saat ini Kalimantan sudah merupakan salah satu primadona ya, sorotan mata dunia ya, yang mana ibu kota negara juga akan muncul nantinya di Kalimantan, khusus di Kalimantan Timur. Nah, kalau efek dari terjadinya pembangunan yang saat ini, mungkin kita wilayah Koper sampai sejauh mana dari sudut Bapak sebagai selaku Bapeda? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dalam konteks kebijakan nasional yang telah menetapkan sesuai dengan Undang-Undang IKN bahwa Kalimantan Timur menjadi pusat IKN di masa-masa yang akan datang. Oleh sebab itu, sebenarnya ini langkah yang sangat luar biasa membangun Kalimantan, di mana kita ketahui bahwa di Kalimantan ini ada 3 negara berdaulat, yaitu Indonesia, kemudian Malaysia, dan Brunei. Oleh sebab itu, 3 negara yang berdaulat ini yang berada di Pulau Kalimantan akan membawa perubahan besar dalam rangka peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan yang dilaksanakan baik Indonesia, Malaysia maupun Brunei. Baru-baru ini kita mendengar bahwa akan ada pembangunan rel kereta api mulai dari Brunei sampai dengan IKN. Ini sebuah prospek baru dalam pembangunan Kalimantan ke depan. Lalu kemudian kaitannya dengan provinsi-provinsi di Kalimantan, bahwa kehadiran IKN ini menjadi sebuah lokomotif baru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah yang langsung berbatasan dengan Kalimantan Timur, dan Kabupaten Kotori Barat yang merupakan pintu gerbang bagian barat Kalimantan Tengah. Ini kita sedang membuat sebuah rencana baru, rencana pembangunan jangka panjang untuk tahun 2025-2045. Maka konektivitas dan skala ekonomi yang lebih besar kita akan siapkan di Kabupaten Kotori Barat, khususnya kawasan industri, kemudian kawasan ekonomi khusus, kemudian kawasan peternakan, food estate, peternakan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kita sekarang sedang berbenah untuk meningkatkan konektivitas antar negara, yaitu di Pulau Borneo, dan juga antar provinsi maupun antar kabupaten. Nah, kalau kita bicara Bang konektivitas ya, yang mana ini merupakan salah satu jangka yang cukup dekat ya antara Pulau Kaltim dengan Pulau Kalimantan ya. Nah, mungkin kira-kira sasaran yang menjadi prioritas kalau dari sektor-sektor apa Bang kita, khusus Kalimantan Tengah Bang? Ya, jadi saat ini sudah mulai terbuka peluang konektivitas dari IKN, terutama dari Balikpapan. Sudah ada penerbangan langsung dari Balikpapan ke Palangkaraya melalui pesawat Wing Air, dan ini berpeluang besar bahwa nanti Palangkaraya itu menjadi hub untuk seluruh kabupaten di Kalimantan Tengah. Maka kita sedang sekarang berkomunikasi dengan berbagai pihak sehingga penerbangan dari Balikpapan, Palangkaraya, Pangkalan Bun, Ketapang, Pangkalan Bun, Pontianak, Pangkalan Bun, Banjarmasin, ini betul-betul bisa terwujud pada saatnya, sehingga lokomotif ekonomi, perhubungan sebagai lokomotif ekonomi ini betul-betul bisa dampaknya untuk menggeret pertumbuhan ekonomi kita. Dan juga bahwa investasi yang besar sekarang di Kabupaten Kotori Barat yaitu sawit dengan hilirisasinya,
di mana kawasan industri nasional ada di Kabupaten Kota Waringin Barat, maka ini menjadi sebuah lokomotif juga bagaimana meningkatkan hilirisasi hasil dari produk-produk sumber daya alam, terutama sawit maupun tambang di Kabupaten Kota Waringin Barat. Kalau ke Jawa, ke Pulau Jawa, untuk 1 tahun terakhir ini, beberapa bulan terakhir juga saya katakan bahwa konektivitas sudah hampir sempurna, di mana kita sudah didarati oleh pesawat berbadan lebar, baik ke Surabaya, ke Semarang, ke Jakarta, bahkan 3 kali sehari ke Jakarta dengan pesawat berbadan lebar, yaitu Batik Air, Nam Air, dan Citylink. Maka saya kira pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kota Waringin Barat yang diharapkan juga menjadi hub ekonomi di IKN, maka ini luar biasa perkembangannya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi berita bagus bagi seluruh masyarakat dan investor, tidak segan-segan berinvestasi di Kabupaten Kota Waringin Barat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita dari 6% menjadi 12% pada tahun 2045. Ini sudah kita rancang, mudah-mudahan tercapai, dan cita-cita kita untuk meningkatkan perencanaan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Barat betul-betul bisa terwujud. Nah, sedikit Bang, kalau kita bicara APBD kita berapa Bang untuk saat ini Kota Waringin Barat? APBD kita saat ini sudah menyentuh 1,6 triliun. 1,6 triliun. Selalu ada pertumbuhan setiap tahun, di mana potensi-potensi ekonomi lokal yang semakin meningkat, dan juga tentunya ditopang oleh dana alokasi umum atau dana transfer dari pemerintah pusat. Nah, kalau perbandingan itu berapa persen Pak untuk tingkatan kalau dana pusat, dana alokasi DAO atau DAK dibandingkan dengan APBD murni daerah? Iya. Jadi kalau kita berbicara itu memang kemandirian otonomi itu harapan pemerintah adalah paling tidak sekitar 50% dari pendapatan asli daerah bisa menopang APBD kita. Saat ini kita masih di bawah 25%. Maka mudah-mudahan dalam waktu 20 tahun ke depan pendapatan asli daerah bisa meningkat sampai ke angka 50%, maka otonomi daerah betul-betul bisa dirasakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan masyarakat tentunya akan semakin sejahtera. Oke. Mungkin harapannya Bang selaku Kepala Bapeda Kabupaten Kota Waringin Barat. Harapan kita bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, tentunya juga dengan pemerintah desa, apalagi investor swasta, mudah-mudahan bisa bersama-sama bergandeng tangan melalui strategi kolaboratif governance, sehingga investasi seluas-luasnya bisa berkembang di Kabupaten Kota Waringin Barat, yang pada akhirnya nanti untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan cita-cita negara kita untuk welfare state betul-betul bisa terlaksana di Kabupaten Kota Waringin Barat. Intinya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat. Oke, terima kasih.